Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga, hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita, yang pada malam ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 124, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qal wa min dzurriyyati qal la yanalu ahdid dzalimin. Dan ingat, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabiullah Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah larangan, maka dia pun menyempurnakannya, mengerjakannya dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, aku akan jadikan engkau sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai qudwah, sebagai teladan. Maka Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah, qal wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan pula serupa dari sebagian keturunanku. Maka Allah pun menjawab, la yanalu ahdidz zalimin, tidak akan mendapatkan janjiku, yaitu orang-orang yang berbuat zalim dan aniaya. Di sini Imam As-Sa'di rahimahullah menghabarkan tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang hambanya dan kekasihnya alaihissalam, yaitu Ibrahim, yang semua umat sepakat akan keimamannya, akan kenabian kerasulannya, akan kesolehannya, akan keutamaannya, semua sepakat. Baik itu orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun orang Islam, ataupun mana saja, sepakat. Seluruh manusia di dunia menyepakati bahwasanya Ibrahim adalah nabi yang mulia. Bisa dikatakan tidak ada cacatnya. Ini berkat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi kullu min tawaif ahlil kitab tadda'i, yang dimana orang-orang dari kalangan ahli kitab sering mengatakan tentangnya, menceritakannya, bahwasanya mereka adalah mengikuti agamanya Ibrahim. Semua ahli kitab menyandarkan agamanya kepada Nabi Ibrahim. Bahkan orang-orang musyrik Mekah, mereka juga menyandarkan bahwasanya agama yang mereka anut disandarkan kepada ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan dikatakan dalam ahli sejarah, agama Buddha pun menyandarkan agamanya kepada Nabi Ibrahim. Artinya apa? Semua sepakat bahwasanya Ibrahim adalah menjadi panutan, menjadi qudwah, menjadi teladan, menjadi imam dari semua kalangan. Bal kadzalikal musyrikun, termasuk pula orang-orang musyrik, orang musyrik yang memerangi Islam. Konon mereka berada di dalam agamanya Ibrahim, namun diselewengkan. Sama halnya ahli kitab, mereka juga mengatakan mengikuti ajaran Ibrahim, namun diselewengkan. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengujinya, memberikan ibtila. Yang namanya ibtila adalah ujian. Ujian tersebut
bisa jadi qadariyah ataupun syar'iyah yang berupa ketetapan, takdir ataupun keputusan syariat. Dan semua ini dijalaninya dengan baik oleh Nabi Ibrahim bi awamir wan nawahi. Kama hiya ibadatullah wabtila'u li ibadihi. Allah mengujinya dengan perkara-perkara syariat yang berupa ibadah-ibadah berat. Bahkan diuji dengan ketetapan takdir yang harus berhadapan dengan raja-raja yang kejam seperti Namrud. Dengan ujian ini sehingga nampak mana yang tangguh, yang benar, yang sabar, dan orang-orang yang tidak sabar, yang dusta. Maka dengan ujian itu akan memilah dan memilih dengan sendirinya mana yang benar, yang hak, dan mana yang berada di atas kebatilan. Wa tarfa'u darajatahu, dengan ujian tersebut derajat seseorang pun menjadi terangkat. Wa yazidu qadrah, bahkan kemuliaannya akan bertambah. Dengan apa? Dengan ujian, sehingga ujian itu memiliki banyak hikmah. Wa yasku amaluhu, bahkan amalnya pun semakin baik dengan diuji. Amalnya, ibadahnya ya semakin berkualitas. Wa yakhlis dahabah, sehingga orang akan melihat mana yang emas, mana yang pasir, dan mana yang batu. Wa kana min ajallihim fi hadil maqam, dan Nabi Ibrahim merupakan sosok nabi, sosok rasul yang paling mulia, sehingga mereka digelari ya sebagai Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman. Padahal Allah hanya mengangkat dari nabi dan rasulnya hanya Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalil alaihissalam, fa'atammahu mabtalahu wa, maka Allah pun ya menyempurnakan ujian demi ujian, dan Nabi Ibrahim pun lulus dan lolos dari ujian dan demi ujian. Fa'akmalahu wa wafahu, Nabi Ibrahim pun menjalankannya, memenuhinya. Wa syakarallahu lahu dzalik, maka Allah pun bersyukur kepada Nabi Ibrahim, orang yang mengabdi kepada Allah dengan baik, maka Allah pun tidak akan menyia-nyiakan. Allah memiliki nama Asy-Syakur, zat yang mensyukuri hambanya. Apapun yang dilakukan hamba, Allah pasti membalasnya. Tidak seperti makhluk, tidak seperti manusia, melupakan, meremehkan, tidak menghitung, tidak membalasi. Allah pasti akan membalasinya. Terlebih amalan-amalan yang besar, yang agung yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam. Yuqtaduna bika fil hadi, orang-orang akan mencontohmu di dalam petunjuk-petunjuk di jalan Allah. Haji mengikuti manasiknya Ibrahim, menyembelih kurban mengikuti manasik Nabi Ibrahim, bahkan sholat di Ka'bah, itu semua adalah ya amalan-amalan yang dahulunya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dijadikan sebagai petunjuk, sebagai panutan, sebagai qudwah di dalam hal-hal ibadah yang besar, menjadi syiar-syiar Islam. Yang semua itu akan membawa kepada kebahagiaan yang langgeng, sehingga mendapatkan pujian yang terus-menerus di setiap zamannya. Bal ajrul jazil, mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan penghormatan dari setiap makhluk, setiap manusia. Maka dengan ini Nabi Ibrahim pun ya
mengingat akan keluarga-keluarganya, keturunan-keturunannya. Seorang dijadikan sebagai derajat imam, ya, imam, qudwah, teladan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan imam di sini lebih mulia daripada nabi dan rasul. Karena kalau nabi dan rasul hanya berlaku kepada pengikutnya saja, namun sebagai imam dia diikuti perintahnya dan dikutwahi teladan-teladannya. Orang-orang yang tidak beragama Ibrahim pun mengambil teladan dari Ibrahim. Kenapa? Karena dia imam. Berbeda kalau hanya nabi dan rasul. Yang mengikuti, yang tunduk, yang patuh, yang memuliakan hanya pengikut-pengikutnya. Sedangkan imam jauh lebih mulia, ya, daripada risalah, yang dimana imam terkandung juga kenabian dan kerasulan. Bedanya orang-orang yang di luar agamanya pun akan mengikuti, akan mematuhi, akan menjadikan contoh, menjadikan teladan, dan itu menjadi kenyataan, ya, menjadi kenyataan. Syiar-syiar yang dilakukan Nabi Ibrahim diabadikan di dalam syariat Islam. Maka beliau memohon kepada Allah agar disempurnakan nikmatnya untuk keturunan-keturunannya. Wa min dzurriyyati. Ya Allah, berkati pula kepada sebagian keluargaku. Di sini disebutkan min, sebagian. Beliau tidak mengatakan seluruh, dan benar. Terlahir dari Nabiullah Ibrahim yang berupa, ya, putra-putranya Ismail, Ishak, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub dan seterusnya, ya, anak-anaknya, putra-putranya Yusuf. Semua mereka adalah para nabi dan rasul. Hingga pada akhirnya ditutup dengan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari keluarga keturunan Ismail alaihissalam. Allah kabulkan orang-orang saleh, orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Allah jadikan sebagai para nabi dan rasul. Ini pentingnya bagi orang tua. Kesalehan tidak hanya dipikirkan hanya orang tua, namun memikirkan generasi setelahnya. Maka memohon kepada Allah agar dijadikan sebagian dari keluarga-keluarganya sebagai imam, sebagai pemimpin. Maka Allah berikan jawaban, la yanalu ahdid dzalimin, la yanalu al-imamah fiddin man dolama nafsah. Tidak akan meraih derajat keimaman di dalam agama orang-orang yang berbuat aniaya. Wandul muli hadal maqam fa innahu maqamu aliyatus sabr wal yakin. Karena derajat keimaman hanya akan dipikul oleh orang-orang yang sabar dan yakin. Sebagaimana dalam ayat yang lain, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dalam surat As-Sajdah. Dikarenakan kesabaran, ujian-ujian dan yakin, maka mereka akan mendapatkan derajat imam. Sehingga para salaf mengatakan bisobri wal yakin tunalu imamatu fiddin. Dengan penuh kesabaran dan rasa yakin, seseorang akan meraih derajat imam di dalam agama. Wa natijatu ayyakuna sahibu ala janibin adim minal iman. Maka orang yang mampu bersabar, ya, dan mampu yakin, maka pelakunya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Derajat iman, derajat amal saleh, derajat akhlak yang baik, dan kemuliaan-kemuliaan yang sangat melimpah. Fa aina dzulmu wa hadzal maqam. Dan hal semacam ini tidak akan diraih dengan orang-orang yang berbuat zalim dan aniaya.
Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu wa ta'ala munabbihan ala syarafi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita perhatian tentang kemuliaan Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, wa idibtala Ibrahim, yang namanya ibtila, ujian, cobaan. Orang diuji. Yang namanya ujian bisa yang sifatnya takdir, bencana, sakit, ya, adanya musuh. Hal yang sifatnya ya kaitannya dengan takdir Allah. Ada yang sifatnya pula syariah, yaitu perintah-perintah, perintah sholat, perintah zakat, dan seterusnya. Dan Allah memberikan ujian kepada Ibrahim. Sedangkan Ibrahim, kalimat Ibrahim ya di dalam ya lughah Arab yang masyhur adalah Ibrahim. Sebagian qiraah membacanya dengan Ibrahim, dan ini adalah qiraah ya sebagian ahli ilmi. Ibnu Amir dan penduduk-penduduk ya zaman dahulu, mereka membacanya dengan Ibrahim. Kemudian yang ketiga dengan menghilangkan ya Ibrahim ya dengan mengkasroh, kemudian Ibrahim ya dengan memfathah, dan Ibrahim. Ini semua adalah qiraah ya sebagian ahli qiraah, sedangkan yang masyhur adalah Ibrahim. Dan arti dari Ibrahim, Aba Rohim dalam bahasa ya mereka Kildani, yang memiliki arti Aba Rohim. Ibrahim asal katanya dari Aba Rohim, yaitu seorang bapak yang penuh kasih sayang, orang tua yang memiliki kasih sayang kepada putranya sangat besar sekali. Dan Nabi Ibrahim terkenal akan hal itu. Bahkan ya di alam barzakh ya beliau berada di langit yang kesekian, ya beliau yang mengurusi arwah-arwah bayi-bayi yang belum balik yang telah meninggal dunia di alam arwah, berada di langit ya atas, yang dimana ketika itu Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj mendapati Nabi Ibrahim bersama anak-anak kecil yang jumlahnya sangat banyak sekali. Beliau yang mengasuhnya di alam arwah di atas langit. Dan ini sunatullah, sekaligus ia menjadi ketetapan Allah bahwasanya Ibrahim adalah orang yang penuh kasih sayang pada anak-anak kecil, sehingga Allah berikan ya kemampuan dan tugas sekaligus qadari ya bagi bayi-bayi yang meninggal dunia yang belum balik, anak-anak kecil, arwahnya ya diasuh oleh Nabiullah Ibrahim beserta istrinya. Maka tidak ada arwah gentayangan bayi nangis, tidak ada, atau kuntilanak sama bayi, nggak ada. Mereka memiliki arwah tersendiri, yang dimana arwah tersebut diasuh oleh Nabiullah Ibrahim berada di langit kesekian. Ibrahim yang ayahnya Tarikh, yang dimana orang-orang Arab lebih mengenal dengan Azar. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman aliha. Dengan bahasa Kildani ya ayahnya adalah Tarikh, Ibrahim ibnu Tarikh, sedangkan orang-orang Arab mengenalnya dengan Azar. Maka tidak ada perbedaan, hanya penamaan saja. Ada sebagian orang meributkan hal ini. Oh, Ibrahim bukan Ibrahim itu. Sama.
Hanya saja orang-orang Arab lebih mengenal Ibrahim itu putranya Azar. Ya, secara nasab ayahnya bernama asli adalah Tarikh, yang merupakan generasi 10 setelah Nabi Nuh alaihi salam, Sam ibnu Nuh. Kalau Nabi Nuh keturunan Nabi Adam yang ke-10, ya, 10 generasi dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, itu 10 generasi. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim 10 berikutnya. Generasi ke-20 dari Nabi Adam alaihissalam, dari putranya yang bernama Sam ibnu Nuh. Karena di saat itu dzurriyyahnya Nabi Nuh semuanya habis. Terjadi ya pemusnahan massal. Yang tersisa hanya 3 putranya, Sam, Ham, dan 1 lagi. Maka Nabi Ibrahim dari jalur Sam, beliau keturunan yang ke-10. Sebagian ahlu tarikh ya mengatakan bahwasanya kelahiran beliau 1996 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan ya wafatnya 1773, terbalik. Ya mungkin bisa dikatakan lahirnya 1773 sebelum Masehi. Kalau sekarang sudah Masehi sudah berapa? Sudah 2000 tahun yang sebelumnya. Dan umur beliau 200-an. 200 tahun. Sebagian mengatakan 200 tepat, ada yang mengatakan 220 sekian, ada yang mengatakan 250 tahun. Begitu umur yang panjang. Nabi Ibrahim sosok nabi yang penyabar. Di antara ibtila, ujian yang Allah berikan adalah mendakwahkan tauhid, mengentaskan manusia dari peribadahan kepada selain Allah. Ini ujian terberat. Di masa saat itu orang-orang menyembah berhala, patung, batu besar. Yang raja berkuasa di saat itu adalah Namrud. Dan kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim merusak seluruh berhala, ditinggalkan yang paling besar, kemudian pergi. Maka raja tersebut begitu marah dan bertanya-tanya, siapa yang tadi pernah lewat sini? Yuqalu lahu Ibrahim. Barusan ada yang lewat, seorang pemuda yang dia namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Maka datangkan di hadapan seluruh malak manusia ini. Kita akan interogasi dia. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau wahai Ibrahim melakukan terhadap semua sesembahan-sesembahan kami? Kamu yang hancurkan? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab dengan tauriah. Qala bal fa'alahu kabiruhum. Kemudian hadza fas'aluhu in kuntum, ya, yang mengerjakan yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia. Yang paling agung, paling mulia, dia meniatkan di dalam hatinya itu dirinya. Dibandingkan dengan berhala di saat itu yang ada hanya dia dan berhala-berhala. Yang paling agung, yang paling mulia, paling berderajat dirinya. Maka beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum. Yang paling agung, yang paling mulia, yang paling berakal. Karena selebihnya tidak berakal, karena bebatuan. Kemudian baru mengisyaratkan dengan telunjuknya, hadza fas'aluhu. Ini coba tanya. Ingkanu yang tikun, kalau dia bisa bicara. Marah Namrud begitu menjawab jawaban Ibrahim yang demikian menantang. Kamu pemuda menyuruh saya untuk berbicara kepada berhala besar ini?
Apa engkau orang yang gila? Faraja'u ila anfusihim annahum, ya, maka orang-orang pun mulai ragu. Oh ya, dia nggak bisa bicara kok disembah, dimintai tolong. Orang-orang beristighosah kepada berhala, bicara aja nggak bisa. Bagaimana orang-orang berdoa kemudian dia bisa menjawab, bicara aja nggak bisa. Ini adalah isyarah kepandaian Nabi Ibrahim, ya, menyadarkan manusia walaupun dengan perjuangan yang begitu berat konsekuensinya. Maka raja pun marah. Maka didebat oleh Ibrahim, kalau dia tidak bisa menjawab, tidak bisa bicara, bagaimana engkau sembah? Kalau kamu menuduh saya gila, berarti kamu paling gila. Kamu menuduh kita untuk ngajak bicara berhala yang besar adalah orang gila, maka bagaimana dengan kamu? Kamu menyembah bukan hanya bicara. Kamu menyembah, kamu minta tolong, beristighosah, beristighosah. Semua urusan kamu dengan berhala ini, siapa yang lebih gila? Maka disitulah gempar. Orang-orang menjadi sadar, ternyata yang disembah bicara saja tidak bisa. Karena yang namanya keyakinan itu seperti itu. Orang yakin, tidak menggunakan nalar, cuma percaya, cuma ikut-ikutan. Itu kebanyakan manusia, hanya mengikut apa yang ada pendahulunya, sebelumnya, ikut sami'na, tapi tidak berpikir. Maka Nabi Ibrahim menyadarkan manusia di saat itu. Mereka mulai berpikir, oh ternyata begitu ya. Kenapa disembah? Itu berhala juga yang buat tangan-tangan kita. Keyakinan apa seperti itu? Ini ujian besar yang pada akhirnya dia harus dibakar, dilemparkan ke bara api yang luar biasa. Ini juga kesabaran. Orang normal, orang biasa tidak akan sabar. Tapi Ibrahim dengan pendiriannya kokoh, Tuhanku adalah Allah. Allah pasti akan menyelamatkanku. Maka benar, ketika dilempar ke bara api, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat. Dan saat itu api semuanya dingin. Kalau Allah tidak katakan salaman, maka api tersebut akan menjadikan Ibrahim beku. Padahal api, subhanallah, dialah Allah, wawah, dialah Allah maha segalanya. Mudah baginya untuk merubah sesuatu dengan hanya satu kata, satu ucapan, kun fayakun. Maka Allah katakan bardan wasalama, sebagai pendingin dan sebagai penyelamat. Kalau tidak diimbangi dengan kalimat yang kedua, penyelamat, maka Nabi Ibrahim akan mati kebekuan atas perintah Allah. Maka begitu dibongkar semua, Nabi Ibrahim tidak tersengat ya satu api pun. Pakaian, rambut, kulit, semua tidak ada yang berkurang. Bahkan beliau kedinginan sambil selamat. Orang pun lebih dahsyat lagi karena buah kesabaran Ibrahim yang menjadi teladan dan qudwah. Diriwayatkan beliau ya menerima perintah khitan yang pertama kali. Diriwayatkan usia beliau 80, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 120. Bayangkan orang tua seusia 120 baru dikhitan. Ini perintah berat. Namun Ibrahim menjalaninya dengan teguh. Bahkan dikatakan ya khitan beliau dengan kodum, dengan kapak. Belum ada alat-alat yang kecil seperti ini. Bayangkan, Melayu sudah, wis rasa Islam wae. Tapi Nabi Ibrahim ya penuh dengan menjalani perintah Allah.
Beliau menikah ya dalam kondisi sudah tua dan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak diberi keturunan. Ujian sebagai Allah. Juga lagi-lagi ibtilah dari Allah. Diuji. Ketika beliau memiliki satu istri, istrinya mau dirampas oleh raja yang kejam, Raja Mesir. Beliau lahir di Kildan, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi ke Irak, termasuk pergi ke Tanah Suci, ke Mekah. Beliau seorang nabi yang berputar hampir seluruh tanah Arab dimasuki, berjalan kaki. Begitu di Mesir, rajanya tertarik dengan setiap istri yang dinikahi oleh seorang lelaki, dia ingin merampasnya. Maka ketika dikatakan siapa ini wanita ini, maka Ibrahim mengatakan hada ukhti. Ini tauriah yang kedua. Ini adalah saudariku, saudari seagama. Karena yang beragama Islam hanya dia dan istrinya. Padahal hakikatnya dia istri dia. Tapi mengatakan hada ukhti. Ini adalah saudariku seiman. Yang tauriah ini yang sebetulnya perkataan ini benar, hak adanya, namun menjadikan ya Nabi Ibrahim doanya ya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya yang berhak memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW kelak di kiamat. Disebutkan dalam hadis yang panjang, ya, ketika manusia datang meminta syafaat kepada setiap nabi dan rasul, pertama kali datang kepada Adam pun enggan berdoa karena doanya sudah dikeluarkan. Kemudian datang kepada Nuh adalah awal rasul pertama kali, dia pun tidak mampu memohon kepada Allah karena doanya sudah dikeluarkan di hadapan Allah, meminta kepada Allah. Termasuk kepada Ibrahim. Ibrahim menyebutkan 3 yang disebutnya sebagai kesalahan, padahal tidak kesalahan. Mengatakan kepada patung besar, ya, dengan mengatakan fas'aluhu ingkanu yang tikun, ini yang pertama tadi. Yang kedua hada ukhti, ini adalah ya saudari seimanku. Dan ada yang ketiga lagi. Ini menjadikan syafaat ya tidak mampu dikeluarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa tidak disebutkan dosa di sana, namun juga tidak mampu mengeluarkan syafaat. Yang hanya diberikan syafaat oleh Allah yang mampu memberi syafaat kepada umat manusia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini Ibrahim. Begitu punya istri, namun tidak kunjung memiliki keturunan. Sampai pada akhirnya raja yang tadi memusuhinya karena betapa baik mulia akhlaknya yang sangat luhur, raja Mesir tersebut memberikan hadiah, yaitu seorang budak yang dijadikan sebagai istrinya, Sarah. Kemudian baru menikah, ya, kemudian baru memiliki keturunan yang bernama Ismail. Begitu lahir, diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya ke padang pasir yang tandus, yang itu adalah Mekah, yang belum ada apa-apa. Ditinggal di situ padahal baru lahir. Ujian berat, siapa di antara kita mampu meninggalkan istri yang baru lahir menggendong seorang bayi, padahal bayi tersebut sudah diharap-harapkan oleh Nabiullah Ibrahim, anak sematawayang. Begitu mungil merah ceprot lahir, suruh membawa pergi jauh, ya, yang tempat itu tidak lain adalah Mekah, bibak kata mubarakah, yang dahulu namanya Bakkah, tempat yang penuh barokah. Walaupun tempat barokah, tidak ada satu pohon pun, tidak ada satu rumput pun, tidak ada mata air pun, hanya lembah
fi wadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Allah perintahkan untuk menaruh istrinya beserta putranya di lembah yang tandus, yang tidak ada satu pohon pun, rumput pun tidak ada. Maka ketika istrinya ditinggal begitu, bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bik, apakah ini perintah Allah Tuhanmu? Angkola na'am, iya. Sudah mendengar jawaban itu perintah Allah. Maka istrinya pun dengan tabah dan menjalani perintah sang suami. Suami ya memiliki kewajiban dan istri juga memiliki kewajiban. Istri kewajibannya mentaati suami. Maka ditinggal begitu saja. Sehingga begitu ditinggal, Nabi Ibrahim pun berdoa yang nanti doanya akan bahas pada ayat selanjutnya. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu berdoa keberkahan tentang negeri Mekah yang sebelumnya tidak ada makhluk pun yang hidup di situ, yang tinggal di situ, yang lewat di situ, gong liwang-liwang ibaratnya. Tapi dengan yakin, dengan sabar, Nabi Ibrahim menaruh istri dan putra kesayangannya yang baru lahir di situ. Begitu sudah sampai tidak terlihat, kemudian Nabi Ibrahim berbalik arah sambil mengangkat tangan dan berdoa dengan doa ini. Kemudian pergi melanjutkan perintah Tuhannya. Sang istri yang ditinggal begitu, ya mungkin membawa persediaan air yang sangat sedikit sekali, bisa jadi habis di perjalanan, karena selama perjalanan hanya gurun dan pasir yang terik, begitu panas. Begitu melihat putranya kehausan, sedangkan dirinya sudah tidak bisa diminum air susu ibunya, segera ditaruh Ismail, dan beliau pun berkeliling naik ke atas lembah, dan di atas lembah antara Bukit Sofa kemudian Bukit Marwah. Orang yang naik ke atas tempat yang tinggi untuk mencari manakala ada sumber air di dekat situ. Biasanya kalau ada burung-burung berputar-putar di situ ada sumber air, sumber makanan. Maka berusaha mencari tempat-tempat tebing yang tinggi, melihat kanan dan kiri dan sekitarnya, mana ada. Barangkali ada sumur, ada tempat mata air ataupun sumber kehidupan, pepohonan. Karena begitu gersang dan panas, disitulah menjadi khutbah ya kaum muslimin ketika haji, ketika umroh, naik ke atas Sofa dan ke atas Marwah, sa'i, berusaha berjalan cepat sampai 7 kali, padahal jaraknya jauh. Antara Sofa Marwah, bukit yang jauh, bukan seperti sekarang sudah di lantainya marmer, ya kebal panas, diinjak dingin. Dulu bukit pasir yang begitu panas. Istrinya naik ke Sofa, lanjut ke Marwah, balik lagi ke Sofa, ke Marwah lagi, sampai 7 kali, dan tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa, karena asa tidak pernah putus dengan izin Allah. Ya Nabi Ismail yang ketika itu bayi menangis meronta, yang namanya bayi kalau nangis kan jejak-jejak. Ternyata di bawah jejakan kaki Ismail memancarlah sumur yang begitu dahsyat, sumur Zam-Zam, yang sampai sekarang masih memancar dengan derasnya, yang jutaan manusia meminumnya. Setiap jamaah haji umroh selalu membopong paling tidak 5 liter. Bayangkan, udah berapa juta orang itu dari sejak 2000 tahun yang lalu loh, sebelum Masehi sampai sekarang Masehi sudah 2000 lebih, tidak pernah kering. Barokah
dari doa Ibrahim. Ya, ibarat wong Jawa ndelalai. Mumet-mumet muter-muter ternyata di bawah kaki anaknya memancar Zam-zam, sumur yang begitu derasnya. Yang dikatakan disitulah sumber air yang paling bagus dari perut bumi, karena kadarnya yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, tu'matu tu'min, ya, makanan bagi orang yang makan, padahal hanya minum. Dengan meminum zam-zam, orang akan kuat, orang akan setara dengan lipat-lipat makanan. Maka orang-orang kalau haji yang kehabisan bekal, cuma mencukupkan diri untuk minum zam-zam, nggak ada makanan apa-apa, cuma minumnya zam-zam, sehat walafiat, bahkan penyakit-penyakit rontok. Ini keberkahan dari air zam-zam, ya, sebagai obat, ya, tu'matu tu'min, ya, makanan bagi orang-orang yang meniatkan untuk memakannya, padahal hanya minuman. Kalau kita minum kayak gini 100 galon ya akan kelaparan. Tapi berbeda, air zam-zam hanya secangkir kecil, meminumnya orang jadi kenyang dengan barokah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Orang yang haji yang tidak punya bekal, yang kelaparan, cuma berbekal dengan air zam-zam, dia akan sehat, bahkan menyehatkan, dan terbukti. Dan itu mukjizat, keberkahan yang Allah berikan. Ya, begitu dewasa Allah uji lagi, ditemui datang untuk menyembelih putranya. Inni araka fil manam anni atbahuka fangdur madza tara. Wahai Ismail, aku melihat perintah Tuhanku, aku diperintahkan menyembelih dirimu. Maka jawaban sang anak yang tidak pernah bertemu putranya, bertemu ayahnya, begitu bertemu diperintah untuk disembelih, namun sam'an wa ta'atan, ternyata orang baik melahirkan anak yang baik. Ya abatif alma taro satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan perintah Tuhanmu, niscaya engkau akan mendapati aku orang-orang yang sabar. Sebagaimana engkau orang yang terkenal sabar, maka aku putramu pasti akan sabar. Subhanallah, orang baik melahirkan kebaikan. Terus ujian demi ujian, yang diantaranya, ya, para ulama mengatakan, ya, ujian-ujian tersebut, ya, ada yang berupa syariat. Al-fitratu khamsu, al-khitan wal istidad wa qasus syarib wa taklimul atfar wa nabtul it. Ya, ada fitrah-fitrah yang menjadi sunan Ibrahim, yaitu berkhitan, karena awal mula yang berkhitan pertama kali adalah Ibrahim. Ya, kemudian istihdad, mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis, ya, wa taklimul akfar, memotong kuku, ya, mencabut bulu ketiak dan seterusnya. Sebagian mengatakan asyrun minal fitrah, ya, yaitu qasus syarib, memotong kumis, wa ifa'ul liha, memanjangkan janggut. Memanjangkan janggut itu fitrah, sunnah dari Nabi Ibrahim yang ditetapkan pula dalam syariat Islam, maka jangan dipotong. Ya, ifa'ul liha, memanjangkan janggut, wasiwak, dan bersiwak, wa istinsyak bil ma, yaitu mencuci, membersihkan hidung dengan air, wa qasul atfar, memotong kuku, wa ghuslul barajim, membersihkan, ya, ketika buang hajat, wa nabtul ibti, ya, mencabut bulu ketiak, wa halqu anah, mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma, dan masih banyak lagi. Ini diantara, ya, perintah-perintah yang sifatnya syar'i, diantaranya pula haji, diantaranya sa'i, diantaranya tawaf. Itu semua dari syariat Nabi Ibrahim yang dijadikan imam, jadikan qudwah, semua umat menirunya sampai hari ini. Tawaf 7 kali putaran, ya, merupakan sunnah, termasuk membangun Ka'bah. Siapa yang membangun pertama kali? Ibrahim dan Ismail putranya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Nanti ayat yang akan kita bahas. Ya, termasuk perintah mendirikan, meninggikan Ka'bah.
Padahal di situ tidak ada batu, harus memecah dari gunung dulu. Gunung yang begitu dahsyat batunya harus dipecah. Bayangkan, dia hanya sendiri dibantu oleh Ismail putranya. Diperintahkan oleh Allah untuk membuat pondasi. Pondasi Ka'bah. Pondasi Ka'bah dulu berupa kubus. Ya, sekarang sudah kubus bersama setengah lingkaran karena di masa jahiliyah Arab terjadi banjir bandang hingga memporak-pondakan ya Ka'bah, sehingga orang-orang jahiliyah tidak memiliki harta halal untuk membangun pondasi Ka'bah. Hanya disisakan kubus dan lengkungnya hanya 1 meter. Untuk membangun keseluruhan batunya tidak cukup, harta halalnya tidak mencukupi. Bayangkan, orang jahiliyah saja tahu halal haram, tahu bahwasanya itu rumah Allah. Bahkan jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepat di tahun kelahiran Nabi, di mana Ka'bah mau dihancurkan oleh Abraham, pasukan dari Ethiopia yang bermarkas di Yaman, pasukan gajah. Namun Allah jaga. Ini semua adalah menunjukkan bahwasanya Ibrahim adalah betul-betul imam, seorang qudwah, seorang teladan bagi umat manusia yang mengikuti syariatnya, dan orang-orang yang di luarnya juga demikian akan menyanjungnya. Tidak ada yang mencela Ibrahim sama sekali. Beda dengan nabi yang lain, dipuji di agama ini, dicela di agama itu. Tapi Nabi Ibrahim, Jinni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai qudwah. Ini berkat kesabaran dan keyakinan Nabi Ibrahim terhadap perintah-perintah Tuhan, baik perintah yang sifatnya qadari, baik yang perintah yang sifatnya syar'i. Maka beliau pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebagian putra-putranya untuk diangkat menjadi imam, dan Allah kabulkan. Orang-orang saleh maka Allah jadikan sebagai pemimpin dan qudwah. Di antara Nabi Ismail, Nabi Ishak, putranya lagi Yakub, dari Yakub ada Yusuf, dan seterusnya. Mereka melahirkan 2 kabilah besar, kabilah Bani Israel yang sudah ratusan ayat sampai pada hari ini menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel, yang mereka itu semua adalah keturunan dari Yakub, dari Ishak, dari Ibrahim. Keturunan-keturunan Yakub, merekalah Bani Israel, yang jumlah nabi dan rasul jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Mereka semua adalah keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Maka sebagai bapaknya para nabi, dialah Ibrahim. Inni ja'iluka linnasi imama, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, karuniakan dari sebagian keturunanku. Maka Allah pun mengijabahi, qala la nalu ahdidz zalimin, dan tidak akan meraih derajat kenabian, kerasulan, derajat imam orang-orang yang berbuat aniaya. Dan betul sehingga Allah angkat nabi yang terakhir sebagai penutup nabi dan rasul dari kalangan putra Ismail, bukan dari Ishak, bukan dari Yakub, sebagai penutup nabi dan rasul, nabi yang paling mulia. Disebutkan di dalam hadis, innallaha nadhara ila qulubil ibad fanadhara qalbi Muhammad ala abarri qulub. Allah melihat kepada seluruh hati makhluk di saat itu, maka melihat hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling bersih, yang paling mulia, yang paling baik. Sehingga Allah angkat sebagai menjadi nabi dan rasul, bahkan sebagai penutup nabi dan rasul. Dari sinilah umat Bani Israel kecewa. Kenapa tidak dari Bani Israel?
sesuai dengan janji Allah, la yanalu ahdid dzalimin. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya tidak akan meraih derajat ya keimaman. Tidak akan mendapat derajat. Sehingga ya dari ayat ini ya sebagian ulama beristinbat bahwasanya orang-orang baiklah ya yang akan menjadi nabi dan rasul dari sisi keagamaan. Sebagian ahli ilmi ya mengatakan bahwasanya para nabi dan rasul mereka maksum, terjaga dari ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, syirik, kufur, bahkan dosa besar. Ulama sepakat mereka terjaga dari melakukan dosa-dosa besar. Dan zalim yang dimaksud di sini ya pada asalnya adalah kesyirikan. Jelas orang yang berbuat syirik, yang mensekutukan Allah, tidak akan meraih derajat kenabian dan kerasulan. Sangat jelas, sangat nampak. Sebagian ulama menafsir az-zalim di sini zalim, yaitu berbuat aniaya, yaitu melakukan dosa-dosa besar. Dan itu pun juga benar. Para nabi dan rasul dia terjaga dari melakukan dosa-dosa besar. Dan para ulama berselisih apakah dosa kecil juga terjaga. Sebagian jumhur ulama mengatakan dosa kecil tidak. Adapun dosa besar terjaga. Sehingga yang namanya nabi, yang namanya rasul, dia terpelihara dari dosa besar. Sepakat. Adapun manusia siapa? Tidak ada seorang manusia pun yang terjaga dari dosa besar. Hanya orang-orang yang maksumlah ya yang terjaga dari dosa besar. Kemudian di sini ya ada sedikit ya permasalahan ya. Sebagian ahli ilmi ya namun waktunya ya sudah tidak mencukupi. Fahadi ya maka berkata ya la yanalu ahdi adz-dzalimin. Tidak akan meraih derajat kepemimpinan yaitu orang-orang yang berbuat aniaya. La ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam kecuali di dalam kema'rufan saja. Berkata ad-Dhahhak la yanalu ahdi adz-dzalimin la yanalu ta'ati aduwwun li. Tidak akan meraih derajat kepemimpinan yaitu orang-orang yang tidak taat kepadaku, kepada Allah, dan bermaksiat kepadaku, kepada Allah, yaitu derajat nubuwah dan risalah. Sebagian ahli ilmi ya membahas secara luas apakah termasuk juga kepemimpinan yang umum, maka sebagian berbicara tentang hal ini. Ya, waktu tidak mencukupi, kita tutup sampai di sini. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.